anak manusia jatuh ke tangan orang-orang yang berdosa. Lihatlah, orang yang mengkhianati aku sudah datang. Waktu Yesus sedang berbicara dengan para muridnya, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan tentu disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi. Yudas yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Yudas, apakah dengan ciuman engkau mengkhianati anak manusia? Biar aku yang menyerang daripada ini. Sarungkan pedangmu. Barang siapa yang bermain dengan pedang akan binasa oleh pedang. Lihat, telinganya untuk kembali. Ya, benar-benar luar biasa orang ini. Dia hebat. Sangkamu aku ini seorang penyamun, hingga engkau datang dengan pedang dan pantungan untuk menangkap aku. Padahal setiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajari bait Allah, tetapi kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi seperti apa yang tertulis di kitab suci haruslah digenapi. Yesus pun ditangkap, diikat, dan didorong dengan kasar. Namun ia hanya diam tanpa perlawanan. Sementara para pengikut Yesus lari ketakutan, tercerai-berai menyelamatkan diri masing-masing. Namun secara diam-diam, Petrus mengikuti rombongan itu dari jauh. Setelah mereka menangkap dan mengikat Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, bahkan seluruh mahkamah agama, mencari-cari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun telah tampil banyak saksi dusta. Orang ini berkata ia dapat bukan baik Allah, memangnya kembali. Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau itu Mesias, anak Allah, atau bukan? Engkau sendiri yang mengatakan. Akan tetapi engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan gelap. Lihat, ia mujizat Allah. Untuk apa lagi kita melakukan saksi? Sekarang telah kalian dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kalian? Dia harus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Pukul dia. Coba tebak, siapa yang bisa memukulmu? Ya, coba tebak. Jika kau bisa melakukan mukjizat, maka kau tahu siapa yang memukulmu tanpa melihat. Hei, sepertinya aku melihat teman tadi. Bukankah engkau salah satu murid orang itu? Bukan aku yang kau lihat. Bukankah engkau salah satu teman orang itu? Kalian dari Galilea. Bukan, aku bukan temannya. Aku pernah melihatmu bersama-sama orang itu. Hei, orang inilah teman tadi itu. Bukan, aku bukan temannya. Berisik, pergi sana. Yesus berpaling dan memandang ke wajah Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Prajurit, kirim dia ke depan Pilatus. Jalan! 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 para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi telah sepakat dengan suara bulat untuk menghukum mati Yesus. Mereka pun pergi menuju kediaman Pilatus.
untuk meminta Pilatus menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus. Segala tuduhan yang memberatkan Yesus telah mereka siapkan. Orang ini telah menyesatkan bangsa kami dan juga dia melarang membayar pajak kepada Kaisar dan juga tentang dirinya dia sebut dirinya Kristus yaitu Raja. Kaukah raja orang Yahudi? Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Dia menyebarkan ajarannya di